Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa apa tadi? Jualan es krim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkan kepada kami apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan jadikanlah bermanfaat apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Amin. Wazidna ilman, dan tambahkan ilmu kepada kami. Wahudan, tambahkan petunjukmu dan hidayahmu kepada kami. Wa taufiqan, dan berikan kepada kami taufik, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kami ketahui. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Madani yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, pemirsa BR TV Media dimanapun anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun anda berada, pemirsa LKC TV dimanapun anda berada, dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah, ini apalannya lama ini. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kembali kita dipertemukan Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah. Dan ibu-ibu tahu, tidak ada pemberian yang lebih baik dibandingkan istiqomah. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan apa? Dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Jadi istiqomah itu kemampuan untuk melazimkan suatu amalan, kemampuan untuk terus apa Bu ya, continue
ajak mengamalkan suatu amalan itu lebih baik dibandingkan Anda memiliki karomah. Karomah itu kesaktian yang Allah berikan kepada siapa? Kekasihnya. Misalkan qadarullah, tiba-tiba ada gempa bumi, rumah Anda Masya Allah wutuh, tidak ada retak sedikit pun. Itu bisa jadi merupakan apa? Karomah, keutamaan. Karena apa? Penghuni rumah itu orangnya rajin ibadah, orangnya gemar bersedekah, orangnya baik dengan tetangganya, orangnya Masya Allah sumeh. Sumeh, apa sumeh itu? Blater ya. Apa blater itu? Ramah, Masya Allah. Orangnya ramah, orangnya menyenangkan. Nah, yang menjadikan rumah itu oleh Allah disayangi karena penghuninya orang baik. Nah, itu namanya salah satunya apa? Karomah. Nah, tapi Bu, jangan mengejar karomahnya, tapi apa? Istiqomahnya. Karena disebutkan oleh Ibnul Qayyim, Anda oleh Allah diberikan istiqomah. Istiqomah baca Al-Quran, istiqomah sholat 5 waktu, istiqomah datang ke majelis ta'lim, istiqomah sholat tahajud, istiqomah sholat duha. Nah, istiqomah itu lebih utama dibandingkan bukan satu karomah tapi berapa? 1000. Dibandingkan Anda mendapatkan 1000 karomah. Karena kalau karomah itu pelan-pelan, kecepatan speednya ya, gini. Karena kalau karomah itu ibu-ibu, karomah itu bisa jadi sekarang Anda menjadi waliullah, kekasihnya siapa? Allah. Akhirnya oleh Allah Anda diberi karomah. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang hari ini menjadi waliullah, kekasihnya Allah, besok jadi waliyus syaitan, kekasihnya siapa? Ada kemungkinan? Ada. Karena karomah itu untuk waliullah, cirinya waliullah apa? Melakukan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Hari ini bisa. Kalau tidak istiqomah, besok bleset. Bisa apa enggak? Nah, maka mendingan mana? Dikasih istiqomah atau diberikan 1000 karomah? Istiqomah, karena insya Allah dengan keistiqomahan itu akan narik karomah. Dan yang paling utama, istiqomah itu menjadikan kenapa kok bisa beleset gini? Ada yang hasad sama saya, ayo ngaku. Ada yang melempar saya dengan ainnya ini mesti ini. Justru husnudzon, ngawur. Ini justru husnudzon ini. Nah, sudah, maka ibu-ibu, justru dengan istiqomah itu narik karomah. Dan yang terbesar, seseorang yang istiqomah insya Allah wafatnya husnul khatimah. Nah, maka salah satu yang kita syukuri adalah kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok tuh? Sudah, jangan heboh. Tidak apa-apa. Nah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan di majelis ini. Kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh istrinya, seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita bisa ya. Amin, amin. Berat sekarang Bu ya. Istiqomah abot, ngempet betul. Nggak rasan-rasan itu loh, kayak perlu energi besar. Loh iya, serius. Serius Bu. Ditelepon temen.
Awalnya bagus, apa kabar? Mudah-mudahan baik ya, bagaimana kesehatan keluarga? Terakhir-terakhir ruang majelis taklim iki adalah mulai. Iya ndak? Kita menundukkan pandangan juga gitu. Keluar rumah, azam di dalam hati, niat kuat, ya Allah, saya tidak akan melihat apa-apa yang engkau haramkan. Bismillah, keluar. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Keluar, sudah jalan 1 kilometer, 2 kilometer, aman gitu. Lampu merah, noleh rampal, olahraga, dosa apa enggak? Dosa. Karena apa? An-nadhra ula lak wa thaniya alaik. Pandangan itu kalau pertama itu enggak apa-apa karena enggak sengojo. Tapi kalau dilanjutkan tercatatkan sebagai apa? Dosa. Perlu ngempet enggak? Nah, maka minta tolong sama Allah. Dan yang paling utama Bu, di akhir ini joko hati, joko niat. Apa Bu? Joko hati, joko niat. Aduh, itu yang kroson teman saya. Angel betul. Joko hati sama joko niat. Joko hati ini kalau kita dengar Bu ya, ndak tahu tak kemarin lo ibu itu ngomongin kamu begini. Itulah ndak joko hati Bu. Bisa jadi ngerusak amalan, ya ndak? Loh, gak eru sopo aku. Masa ngomong ngono Mbak? Iya Mbak, temenan. Langsung atine sakit sama orang itu. Nah, maka perlu joko hati. Wes kalau ada informasi-informasi yang kontraproduktif, ngerti ndak? Apa kontraproduktif? Kalau ada informasi-informasi yang tidak baik, yang bakal ngurangi pahala kita, yang bakal ngerusak hati kita, yang bakal ngerusak mood semangat kita, itu kudu disikapi dengan dingin. Darah dingin, bunuh. Astaghfirullahaladzim, masuk TV nasional ini. Nggak bercanda ya pemirsa ya, ini guyon. Nah, disikapi dengan dingin-dingin itu apa? Mungkin dia khilaf. Yang dia sampaikan itu baru sedikit dari aib saya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan dengan saya diceritain keburukan itu menjadi penghapus dosa. Kalau ada orang rasan-rasan dianggap apa? Insya Allah nambah sudah itu joko hati. Nomor 2, joko niat. Joko niat. Datang ke majelis taklim niatnya apa? Cari ilmu. Sudah sampai majelis taklim ternyata ada jualan jilbab murah. Mulai niatnya set. Dari tadi niat cari ilmu, sekarang cari apa? Utang. Karena ndak bawa uang. Mumpung ono jilbab murah loh, noleh, sapa sing iso diutangi. Jadi ustaz jelasin hadis gak dirungokno blas. Kira-kira lek wajahnya baik tapi gak nggo dompet. Sebelah sana lagi. Ketoke judes tapi kok dompetnya ketoke kandel. Nah, sudah, jaga niat Bu. Yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud begini. Kita duduk di majelis taklim, niat kita mau ibadah. Niat kita mau apa? Ibadah. Bahkan panitia majelis taklim, bentuk majelis taklim niatnya apa? Ibadah. Masjid dibangun, niatnya apa? Ibadah. Ibu-ibu sekarang megang pulpen, bawa buku, bawa kitab segala macam, niatnya apa? Ibadah. Maka niat ibadah itulah yang harus terus dimasukkan ke dalam hati dan pikiran. Ke dalam hati dan pikiran. Terus, saya kesini mau ibadah, saya kesini mau ibadah, saya duduk niat ibadah, saya mendengarkan niat ibadah, saya nyatet niat ibadah. Tidak ada saingan-saingan, tidak ada. Tidak ada ake-akean jamaah, tidak ada.
Tidak ada kemudian api-apian ceramah, tidak ada. Tidak ada kemudian api-apian masjid sing dinggoni, tidak ada. Tidak ada kemudian niat untuk ake-akean jadwal pengajian di majelis taklim kulo seminggu ping 24. Gak tahu mulih ngaji tok ini. Coba. Nah, majelis taklim saya ada ustadz ini, ustadz itu, ustadz ini, ustadz itu, semua ustadz Semalang ada di majelis taklim. Tidak ada. Wis, kembali niatnya diluruskan. Semua yang kita lakukan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ngaji untuk Allah, majelis taklim untuk Allah, duduk untuk Allah, mendengarkan untuk Allah, mendatangkan ngundang jamaah untuk Allah, ngundang ustadz untuk Allah, menyebarkan ilmu untuk Allah, mengamalkan ilmu juga untuk Allah. Kenapa? Kenapa? Allah. Untuk apa? Kenapa begitu, Bu? Nomor 1 tulis. Semua itu kalau untuk Allah langgeng. Wes, Anda cek aja. Orang itu kalau niatannya tulus, langgeng. Nomor 1 apa? Langgeng, termasuk rumah tangga. Kalau rumah tangganya diniati ibadah, insya Allah apa? Langgeng. Ada masalah, ada ujian, ada kendala, ada batu kerikil yang menghalangi, bismillah, karena untuk Allah semuanya akan ditulis pahala. Sakit hatinya dapat pahala, capeknya dapat pahala, keringat yang keluar dapat pahala, menutup telinga dari omongan jelek orang lain juga dapat pahala. Karena apa? Dari awal niatnya untuk Allah, maka insya Allah akan apa? Langgeng. Kalau niatannya cari jamaah, lek jamaah ganok buyar majelis taklim. Ada yang begitu? Terus tidak ada. Tidak ada. Kalau niatannya hanya untuk ngundang ustadz nasional, ketika ustadz nasionalnya tidak datang, tidak ada pengajian. Tapi kalau niatannya untuk Allah, yang ngaji 2 orang, yang ngaji 5 orang, yang ngaji 70 orang, yang ngaji 100 orang, ya ngaji. Karena yang penting ngaji. Karena tujuannya bukan jumlah jamaah, tapi tujuannya bisa ngaji. Nah, yang kedua, kalau untuk Allah apa? Muyassar. Kesasar dari mana? Terus muyassar. Apa muyassar? Oleh Allah diberi kemudahan, lancar terus. Orang-orang lain memfitnah, menghibah, ngacung, ganggu, ngerecokin. Apa ngerecokin itu? Yang ganggu ya. Orang lain ganggu, orang lain ngomongin tentang ini, tentang itu. Bismillah, jalan. Allah mudahkan. Kenapa? Karena yang bantu siapa? Allah. Karena ini diniatkan untuk. Tapi kalau diniatkan untuk nama majelis taklim, ya wes. Allah ndak ridho. Lo kamu bikin kok untuk majelis taklimmu, ya urusan dewe. Tapi kalau untuk Allah, Allah akan turut campur. Sama Allah dibantu. Yang ganggu disingkirkan. Pokoknya yang tersingkir itu mesti biasanya kepingin ganggu. Allah yang ngatur. Kenapa ketawa? Loh, kok betul. Astagfirullahaladzim. Anda senang sekali. Saya tidak belain Anda loh ya. Betul. Enggak. Karena Allah yang bantu. Kenapa? Karena ketika kita lakukan untuk Allah, maka yang kepingin ini langgeng. Bukan cuma kita, tapi siapa? Maka ketika ada orang yang menginginkan hancurnya yang kita bangun, yang akan bantu siapa? Nomor 2, nomor 3. Anda mau berapa? 10? Saya baca cuma 4 tadi malam. Nomor 2, muyassar, dimudahkan. Sabar Mbak Yu nggih? Nomor 2, dimudahkan. Nomor 3, langgeng, dimudahkan. Nomor 3, mubarak. Apa mubarak? Mesti berkah. Berkah itu artinya apa?
Walaupun yang datang sedikit tapi ilmunya manfaat. Walaupun pengajiannya terulang tapi senantiasa enak untuk didengarkan. Pengajian itu menggerakkan, memunculkan mantu. Ada yang cari mantu kan di sini? Cari mantu. Nanti yo besanan mbek jamaah pengajian kan enak ya, sama-sama ngaji kan. Sudah, pasti akan mendatangkan manfaat. Ada yang tidak ngerti jadi ngerti, yang sebelumnya kurang baik jadi baik, yang sebelumnya kalau mau mantu bingung cari terop, teman-teman pengajian ada yang usaha terop, wes mbak sampean pakai bayarnya sesukanya. Loh ya apa? Itu ciri majelis taklim yang oleh Allah diberkahi, memunculkan apa? Bukan sekedar ego. Majelis taklim. Kunya itu kayak yang kamu nanya itu kayak itu ya. Nah, sudah ya. Sudah tahu juga korban viral. Maka nomor 3, insya Allah manfaat karena oleh Allah diberi berkah. Dan yang terakhir apa, yang keempat, kalau untuk Allah, hati-hati loh ya. Ini kalau untuk menjadi jalan yang mengantarkan menuju surga. Kalau tidak untuk Allah, menjadi jalan yang mengantarkan menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Apa dalilnya? Ibu-ibu tahu? Orang yang pertama kali masuk surga siapa? Masuk surga. Orang yang pertama kali masuk neraka bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan Haman, bukan Namrud, tapi siapa? Ahli ibadah, ahli sedekah, ahli jihad. Apa masalahnya ahli ibadah, ahli sedekah, ahli jihad, ahli Quran? Kok masuk nerakanya pertama kali? Ternyata mereka melakukannya bukan untuk Allah, tapi untuk dapat sebutan. Kalau sing pinggir kono, iko lo sing jenenge iki. Iko lo sing Nah, karena pengen apa? Sebutan. Akhirnya apa? Akhirnya Allah tidak ridho. Apa yang dia lakukan justru mengantarkan dia menuju pintu api neraka. Nah, itu Bu, kita sampaikan buat siapa Bu? Bukan buat orang lain. Buat siapa? Buat kita yang datang di majelis taklim ini. Mudah-mudahan oleh Allah niatnya diluruskan. Amin ya rabbal alamin. Sudah ya, cukup sekian muqaddimahnya. Tenang aja, jangan khawatir. Ini begini sampai jam 11 kan? Jam 12 baru selesai nanti. Rasa no. Oh amin. Saya waktunya pulang Kasembon ini, di Batu sudah kelamaan. Umi saya sudah kangen sama cucunya. Lu iya, sama saya tidak kangen, cucu. Bilang gini telepon, nak, kamu di Batu ndak popo nak, tapi anakmu bawaan ke sini. Oh, gitu orang tua kalau sudah jadi nenek kakek ya, gak golek anak, golek siapa? Padahal putu itu ya anak saya loh. Sudah, bismillah. Kita masuk hadis yang keberapa ibu-ibu sekalian? Hadis yang ke-29. Insya Allah khusus hari ini kita baca 2 hadis, 29 dan 30. Hadis yang ke-29 ini termasuk seperti yang muqaddimah saya sampaikan. Salah satu fungsi adanya majelis taklim. Maka Bu, tentu yang dapat pahala bukan cuma yang datang, tapi siapa? Yang mengelola, yang ngatur, yang ngurus, yang nyiapkan. Iya enggak? Bisa enggak ada majelis taklim kalau Masjid Baitur Rahman enggak dibangun? Misalkan yang kita sekarang tempati, tidak bisa. Maka termasuk yang dapat pahala siapa? Yang wakaf tanahnya, yang ikut bangunnya, yang ikut memikirkannya, yang ikut nyumbangnya, semuanya dapat. Termasuk itu Ardi dan Farid. Insya Allah mudah-mudahan cepat dapat istri yang solihah, cantik jelita, sabar,
ahli ibadah, kaya raya. Kalau begitu ya saingan bi ana inti. Insyaallah amin. Ini dua orang baik ini. Kurang satu tadi, Izul mana Izul? Oh kuliah. Ada satu lagi namanya Izul. Tadi pulang dari Babu Salam, saya ajak semobil sama saya. Gara-gara saya di mobil tidak ada temen, ini timbang ngantuk ini kan saya ajak. Ternyata diajak cerita, nangis dia. Waduh, salah temen saya. Ternyata baik, Masya Allah. Jadi Izul ini dia umiknya itu single parent, abahnya meninggal tahun lalu katanya, kemudian ibunya ini guru. Dalam keadaan dia sekeluarga berenam, ada keluarga yang sudah kerja, ada yang belum kerja, ada yang sudah nikah, ada yang belum nikah. Maka Izul itu katanya, saya merasa jadi beban buat ibu saya. Saya bilang, kalau merasa jadi beban buat ibu kamu, harus dibayar dengan kesuksesan. Kamu harus kerja keras, harus serius, ibadahnya yang kuat supaya ibumu nanti bangga punya anak seperti Izul. Saya bilang semangat dia. Nah maka sama Farid sama Ardi diajak bantu-bantu untuk angkat-angkat kamera, bantu-bantu nge-live segala macam. Insyaallah pahalanya juga buat kedua orang tuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Nah maka hadis yang ke-29 ini menjelaskan keutamaan ibu-ibu yang duduk di majelis taklim, yang ngurus majelis taklim, yang ikut bangun masjid, yang ikut nge-live, termasuk Madani TV, RDS Solo dan yang lainnya. Itu semua dapat pahalanya, termasuk apa? Bahkan mohon maaf ya, mungkin yang ikut ngatur parkirnya. Sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Ayo Bu, sebelah sini. Nah gitu. Bahkan termasuk yang dapat pahala siapa? Yang bikin damparnya ini loh. Dampar itu apa? Nah, yang bukan buat ibu-ibu nulis, yang buat gini lah. Bu, dampar itu fungsinya dibikin buat baca Quran, buat nulis, buat ya apa? Ya, insya Allah dapat pahalanya juga itu yang bikin. Termasuk yang nyumbang karpetnya semuanya, termasuk yang nge-live lewat itu Facebook atau Instagram. IG-nya Majelis Taklim Al-Madani, semuanya dapat pahalanya. Karena apa? Menyebarkan kebaikan. Insyaallah mudah-mudahan semuanya jadi agen kebaikan ya. Amin ya rabbal alamin. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke-29 dalam Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Abi, keliru ini, Ibnu Mas'ud bukan Abi Mas'ud. Di tempatnya ibu-ibu apa? Arabnya. Yang betul apa? Tapi di sini Abi Mas'ud. Lah di tempat saya juga Abi Mas'ud ini di kitabnya. Astagfirullah, saya tidak baca tadi malam. Abi Mas'ud radhiyallahu anhu. Sementara itu ya, nanti insyaallah bulan depan saya akan cek yang benar yang mana ya. Qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, akhrajahu Muslim. Barang siapa menunjukkan pada suatu kebaikan, menunjukkan itu apa? Memberitahu, mengajarkan, ngurui, nuturi. Kalau bahasa Jawa apa? Nuturi ya. Barang siapa memberikan ilmu, memberikan petunjuk tentang suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan. Itu saya bilang dari awal, yang paling enak insya Allah kalau ikhlas itu yang kerjaannya jadi guru. Wabil khusus guru ngaji
TPQ, anak kecil-kecil yang belum ngerti alif fathah, alif kasrah, i, alif dhammah, u, a, i, u. Itu yang paling besar pahalanya. Kenapa? Karena dia yang mengawali pendidikan anak itu tadi, sampai nanti dia belajar baca kitab, sampai nanti dia belajar bacaan sholat, sampai nanti dia belajar zikir, sampai itu pahalanya paling besar. Kenapa? Karena setiap anak yang ngaji tadi itu membaca Al-Quran karena didikan dari guru ngajinya, maka guru ngajinya dapat pahala ngajari, dapat pahala Al-Quran yang dibaca oleh muridnya sama percis, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, termasuk ibu-ibu majelis taklim ini, Bu. Maka ibu-ibu yang duduk di majelis taklim jangan duduk pulang, duduk pulang, duduk pulang, duduk pulang, nulis ketawa-ketawa, nulis pulang, ikut andil. Ketika nanti kita di majelis taklim Al-Madani, ternyata majelis taklim Al-Madani punya gawe. Apa punya gawe itu? Punya hajat, nikahkan kameramen Ardi dan Farid, nikah bareng gitu misalkan. Nah, maka ibu-ibu ya bareng-bareng, ada yang ngasih sapi 2, ada yang 2 potong, sabar, ngasih sapi 2, ngasih sapi, ada yang bikin undangannya, ada yang ngarak, karena nanti insya Allah mereka nikahnya di luar pulau. Betul ya? Katanya sudah ada calonnya di Padang ya. Farid sama Ardi belum dapat calon, belum ada. Coba Bu dilihat ke arah ke belakang kamera itu, Bu. 2 laki-laki tampan itu, insya Allah laki-laki soleh, high quality jomblo. Itu calon menantu yang bagus itu. Biasanya ini mulai keringetan nih. Waduh, ya Ustadz sebut terus. Nah, sudah. Maka kalau majelis taklim Al-Madani punya hajat, punya gawe, punya proyek, itu turut andil. Dan andil itu jangan khawatir ibu-ibu, tidak harus uang. Andil apa? Oh Mbak, saya tidak punya uang, tapi saya punya kenalan Mbak. Dia insya Allah orangnya baik, orangnya dermawan. Kalau ada acara-acara untuk kebaikan mesti ngasih. Ayo tak antar ke rumahnya. Nanti ikut meramaikan. Yuk kami dengan uang meramaikan. Ada acara disemarakkan, diramaikan dengan cara apa? Cheerleaders. Banyak. Ini majelis taklim atau enggak. Diramaikan dengan cara apa? Turut menghadiri, turut meramaikan, turut mengundang. Misalkan Anda punya teman, jangan datang pengajian sendiri. Tapi apa? Kalau Anda pengajian bawa motor, mampir ke rumah teman. Mbak, kerjaan rumah sudah selesai? Belum. Ayo tak bantu dulu. Nanti sama saya ikut ngaji bareng-bareng. Ternyata sampai pengajian selesai, tidak selesai itu rumahnya. Waduh, dapat pahala enggak? Ya dapat juga. Ayo Mbak, kurang apa? Kurang cuma setrika. Ayo tak bantu setrika. Set. Nanti setelah setrikanya selesai, ayo sekarang kita bareng-bareng ke majelis taklim, ngaji. Nah begitu Bu, itu cara meramaikan. Nanti misalkan salah seorang jamaah ada yang sakit, dengar berita, mana kok nggak kelihatan? Oh sakit Mbak, datengin ke rumahnya bareng-bareng, bawain apa? Orang sakit ndak doyan makan. Siapa yang makan kuenya? Urunan. Atau kotak majelis taklim hari ini kita bawa ke rumah teman kita. Wis kayak nosak kotai. Tapi tidak mesti begitu. Dilihat kalau orangnya nampaknya perlu dibantu, bantu. Kalau orangnya cukup, ya datang bawain yang pantas lah, bawain apa gitu kan. Terus dihibur, didoain, Mbak cepet sehat ya. Kalau Mbak tidak sehat-sehat nanti suaminya nikah lagi loh. Gituin. Nanti langsung waras lu nguadek ini apa? Sapa loro? Aku gak loro blas kok. Nah nanti begitu dia. Tapi itu loh Bu, namanya turut andil meramaikan majelis taklim. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang tersampaikan lewat majelis taklim ini, kalau Anda seperti itu, Anda ikut dapat pahalanya. Tahu enggak ini majelis taklim namanya apa? Al-Madani. Ini live di Madani TV. Pas, klop. Antara 2 nama sama.
Dan ini tayangan sampai di Malaysia, sampai di Singapura, sampai di Aceh, sampai di Papua, sampai di Sumatera, sampai di Sulawesi. Nah maka apa? Andilnya Majelis Taklim Al-Madani, pahalanya juga nyebar sebanyak orang yang menyaksikan, ditonton lewat BRTV Media, medianya Masjid Baitur Rahmah. Maka setiap yang mendengarkan, maka siapapun yang turut andil dalam Majelis Taklim Al-Madani, insya Allah juga dapat apanya? Pahalanya. Maka jangan cuma duduk pulang, duduk pulang, duduk pulang, duduk pulang, kayak orang olahraga aja ya. Nah maka harus punya andil. Nah sekarang kita baca penjelasannya. Barang siapa menunjukkan pada suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala sama percis seperti pahala orang yang mengamalkan. Saya pernah kasih contoh di sini. Saya masih ingat betul. Waktu di Pondok Ar-Rahmah dulu, setiap masuk masjid itu sendal harus menghadap keluar. Ditata menghadap keluar. Harus rapi gitu, dijajar satu shaf. Kalau satu shaf sudah penuh, baru boleh di depannya. Terus gitu. Kalau ada sendal yang nggak rapi, sama Ustadz Ali Imron dilempar, bung, dibuang jauh. Kadang-kadang ketemu, kadang-kadang hilang. Nah akhirnya apa? Kebiasaan itu kebawa sampai dewasa. Sampai di masjid kami di Kasembon, itu kami mulai latih. Dan adik saya yang pertama kali ngawali, karena adik saya mondok bareng saya di Ar-Rahmah juga. Cuma sana takdirnya pengusaha, sini takdirnya Ustadz. Sudah dirapiin, sampai sekarang di masjid sendalnya mesti rapi. Jangan masjid, rumah. Sampai ke rumah kalau nata sendal mesti seperti itu. Maka termasuk yang dapat pahala sama seperti kami yang mengamalkan, yaitu Ustadz Ali Imron yang pertama kali mengajarkan. Enak apa enggak? Enak. Bondo wes Bondo mengajak. Ustadz, saya iya ya sing bagus lah kalimatnya ya, masuk TV nasional loh ini. Nah sudah begini Bu, misalkan Ustadz saya sudah ngajak dia, saya sampaikan sama dia, saya dakwai dia. Ya bahasanya bukan dakwai lah ya, saya ajak dia, saya ingatkan dia, saya beritahu kepadanya. Tidak mau ikut, pahala untuk Anda, pahala dakwah dan mengajak. Ketika dia tidak ikut, dia sampai ngilokno. Ngilokno itu bahasa Inggrisnya apa? Lah, English. Apa? Dia sampai menghina, sampai menyakiti, pahalanya tambah. Dia tidak ikut, urusannya dia dengan siapa? Allah. Yang penting sudah dapat pahala dakwah. Nah, sudah. Ma yu'khadhu minal hadis. Yang pertama, apa yang kita ambil dari hadis ini? Nomor satu, tulis ibu-ibu yang dicintai oleh Allah. Amin gitu loh. Nomor satu, al-mu'minu huwa alladhi yakunu qudwatan wa uswah fi amalil khairat wa fi'lit tayyibat wa tarkil munkarat. Tulis. Kenapa? Majelis taklim bukan? Ayo tulis. Orang beriman adalah mereka yang senantiasa menjadi contoh baik dalam perbuatan-perbuatan ibadah. Orang beriman adalah mereka yang senantiasa menjadi contoh dalam perbuatan-perbuatan baik. Dalilnya surat Al-Furqan ayat 74. Surat apa? Al-Furqan ayat berapa? 74. Apa ayatnya Bu? Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa sih maksudnya?
Ini kan doa, Bu. Doanya apa? Rabbana, ya Allah, hablana, anugerahkan kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata a'yun, mereka itu yang menyenangkan apa? Pandangan mata kami, waja'alna, dan jadikan kami, lil muttaqina, untuk orang yang bertakwa, imama. Imama itu apa? Pemimpin. Dalam artian yang lain, senantiasa memberi contoh. Jadikan kami ini senantiasa bisa dicontoh, ngomongnya bisa dicontoh, tindak tanduknya bisa dijadikan contoh. Seneng gak, Bu, kalau gini? Ada orang menceritakan rumah tangga yang baik, kemudian yang dijadikan contoh rumah tangga Anda. Delok entahlah, iku lho, di omai Mbak siapa? Mbak Sri. Itu Masya Allah, lihat, anak-anaknya baik, dengar adzan sudah di masjid. Kemudian suaminya suami yang soleh, tidak pernah dengar di rumahnya ada berantem-beranteman. Lihat, setiap habis maghrib duduk di masjid sampai isya. Dan yang dijadikan contoh keluarga Anda, seneng apa enggak? Nah, coba kalau sebaliknya, sedih kan? Ojo kayak uang iku lho ya. Deloken. Wis maghrib sik durung adus, anak-anake sik layangan, bojone sik pacaran. Nah, kalau contohnya contoh yang jelek, seneng apa susah? Inilah serunya kalau tayangan live itu, ono ndredeg-ndredegi dikit. Ini live-nya baru live di masjid ya. Kalau kami sama teman-teman biasanya live-nya outdoor. Itu kadang-kadang tengah-tengahnya live, sinyal tiba-tiba merah, nyut. Oh, itu yang dibalik kamera mulai keluar keringat sak jagung-jagung, teng teng, sampai pedot. Nah, tapi insya Allah semakin besar tantangan, pahalanya semakin besar. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, maka Bu, ketika keluarga kita dijadikan contoh keluarga yang baik dan kemudian menjadi prototype. Apa prototype? Apa? Proyek percontohan. Akhirnya orang-orang lain terinspirasi. Oh, berarti kalau pengen seperti keluarga itu harus ngaji. Oh, kalau kepengin seperti keluarga itu sholatnya harus baik. Oh, berarti kalau kepingin seperti itu anak saya harus bisa membaca akhirnya tergerak orang lain, maka Anda saat keluarga dapat pahalanya. Itulah kemudian doa kita, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ini contoh buat orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian surat Al-Anbiya ayat 73. Tadi surat apa, Bu? Ayat berapa? 74. Dalilnya yang mana? Waja'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami menjadi contoh untuk orang yang beriman. Sekarang surat Al-Anbiya ayat berapa? 73. Allah Ta'ala berfirman, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka orang-orang beriman itu a'immah, pemimpin. Pemimpin itu artinya yang dicontoh. Yahduna bi amrina, yang mereka memberikan petunjuk kepada manusia, mereka memberikan contoh kepada manusia dengan aturan kami, dengan perintah dari kami.
Nah, maka kita ini orang-orang beriman, Bu, harus ini hadis ini menjadi penggerak kita. Kalau ngomong harus baik, tujuannya apa? Dapat pahala dan menginspirasi orang lain. Pakai pakaian harus sopan, harus pantas, harus sesuai. Supaya apa? Dilihat orang lain terinspirasi. Akhirnya, oh bagus ya kalau pakai jilbab besar, ndak pakai sisiran ya langsung keluar rumah ndak repot. Ada ibu-ibu mau keluar rumah catok dulu, karo catokane rusak maneh, dibandani kepanasan rambutnya gosong. Masya Allah, ribet banget ya. Nah, akhirnya ada orang-orang yang seperti itu ngelihat Anda pakai jilbab, barusan belanja, gak sampai 5 menit terus metu pakai jilbab sudah. Duh, kok cepet Mbak? Sudah mandi? Siapa bilang? Dari sisirannya sudah selesai Mbak? Siapa bilang? Nggak pakai sisiran, nggak pakai mandi, langsung, apalagi jilbab model begini kan, lep, selesai. Kalau zaman dulu coba jilbab kain, ngenceng nosi, masuk tengah kudu pas, dekel buri, golek peniti, golek jarum, kadang-kadang jarumnya kecocok gulu. Ayo yang pengalaman zaman itu. Sekarang ndak ada, gelap, murah Mbak, mek 70.000. Nah, akhirnya orang lain terinspirasi dengan kebaikan yang Anda lakukan. Dapat ndak Anda pahalanya? Dapat. Nah, maka itu kita harus mencontohkan diri menjadi contoh kebaikan. Kenapa? Karena apabila ada orang lain yang kemudian mereka mengikuti, tahu ataupun tidak, artinya kita ngerti ataupun enggak, kita tahu dia mengikuti kita atau kita enggak tahu, enggak jadi masalah. Yang penting kalau dia tergerak karena kita, maka dengan itu apa? Insya Allah kebaikan yang dia lakukan, dia dapat pahala sempurna, kita dapat pahala yang sama. Kepingin apa enggak? Harus. Waja'a fi Muslim min hadithi Jarir ibn Abdullah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadisnya serupa tapi tak sama. Man sanna sunnatan fil islami hasanatan, barang siapa memberi contoh dalam agama Islam dengan contoh yang baik. Memberi apa? Contoh. Sanna itu salah satu artinya apa? Ngei dalan. Jadi ngei dalan. Memberi jalan, menunjukkan jalan, lek guyu gak usah diempet. Memberi jalan kebaikan. Akhirnya di belakangnya dia, jalan kebaikan ini oleh orang lain diapain? Diikuti. Dan jalan yang dia contohkan itu bukan jalan keburukan, tapi jalan apa? Kebaikan. Ada yang nyontohin jalan keburukan? Ada? Banyak nyontohin jalan keburukan. Tapi yang kita maksudkan di sini memberi contoh jalan apa? Kebaikan. Apa yang dia dapatkan? Falahu ajruha. Dia dapat pahala memberi contoh. Wa ajru man amila biha ba'dahu. Dan dia mendapatkan pahala orang yang mengikuti setelah dia. Min ghairi an yunqasa min ujurihim min syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkan sedikit pun. Jadi orang yang mengamalkan pahalanya tidak dikurangi, Anda dapat pahala sama seperti orang yang mengamalkan percis gak berubah belas. Berarti pahalanya dia 1 mengamalkan, pahala Anda 2 memberitahu, dan apa yang Anda beritahukan oleh orang lain diamalkan. Berarti enak mengamalkan atau memberitahu? Terus memberitahu tidak mengamalkan. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaannya Allah untuk siapa? Orang yang mengucapkan sesuatu yang tidak dia amalkan. Berat loh Bu. Nah tapi jangan hilang semangat. Ayo bismillah, lakukan yang terbaik. Ketika orang lain ngelihat, orang lain cocok, dia ikut mengamalkan, Anda dapat pahalanya. Anda sudah meninggal dunia, mudah-mudahan panjang umur ya. Anda sudah meninggal dunia, tetap
contoh Anda sama orang lain dipakai, maka tetap pahalanya terus apa? Mengalir. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Nomor satu, orang beriman itu seharusnya menjadi apa? Contoh. Contoh yang baik atau yang buruk? Contoh yang baik. Nomor dua, apa yang kita ambil dari hadis ini? Yang kedua, wa hadithul babi yadullu ala anna man dalla ala khair sawa'un akana min khairid dunya aw khairil akhirah anna lahu minal ajri mithla ajri man fa'ala min ghairi an yunqasa min ajril muqtadi bihi syai'un wa innama huwa ajru bisababi kaunihi qudwatan fil khairi aw uswatan fi amalil ihsan. Begini kira-kira. Nomor dua, Bu, dalam hadis ini ada penjelasan tentang orang yang memberitahukan kebaikan, penjelasan keutamaan orang yang memberitahukan apa? Kebaikan, baik kebaikan dunia atau akhirat. Contoh kebaikan dunia apa? Kebaikan dunia apa? Kebaikan dunia contohnya apa, Bu? Contohnya kebaikan dunia itu adalah orang lain tidak punya pekerjaan, Anda pinter bikin kue, Anda datengin ke rumah Anda ajarin bikin kue. Akhirnya ketika dia bikin kue, dia bisa kerja, anaknya bisa sekolah, ada penghasilan tambahan, hidupnya semakin baik. Dapat pahala enggak? Dapat. Padahal itu bukan kebaikan akhirat, itu kebaikan apa? Dunia. Contoh yang lain, kebaikan dunia masih semisal dengan itu. Anda bisa jahit, ternyata jahitan Anda sudah overdosis, wakeh sampai gak nutut, iya enggak? Akhirnya Anda ambil teman, Mbak, ayo bantu saya jahit. Saya enggak bisa, tak ajari. Diajari, ikut bantu jahit, dapat orderan, dia dapat duit, Anda dapat pahala. Iya Banda? Itu kebaikan dunia. Atau ada mbak-mbak setiap sore tidak ada kegiatan. Anda lihat kok kesian, tiap sore nampaknya tidak ada aktivitas yang positif. Anda panggil ke rumah Anda, kemudian Anda ajarin dia bentel. Bentel bahasa Indonesianya apa? Merajuk apa merajut? Merajut. Kalau merajuk apa? Purik, seperti Anda sekarang ya, wajahnya purik semua. Nah kan, ajari merajut. Lama-lama dia tertarik, akhirnya waktu kosongnya dia terisi dengan kebaikan. Itu kebaikan dunia, tapi ada pahalanya. Atau kebaikan akhirat, ya jelas kalau kebaikan akhirat, ngajari ngaji, ngajari wudhu, ngajari sholat, ngajari apa lagi? Ngajari bagaimana ketika saudara kita ada masalah di rumah tangganya, kita bilang, Mbak, yang sabar. Anda kuatkan dia untuk apa? Sabar. Anda tunjukkan sama dia keutamaan orang yang sabar. Dan keutamaan sabar besar atau kecil? Ketika orangnya bisa sabar karena ilmu yang Anda ajarkan, akhirnya rumah tangganya terselamatkan. Dengan kesabaran itu dia masuk surga, maka Anda masuk surga yang sama. Loh, sepanjang itu Bu Islam itu. Kenapa? Itulah kalau ada orang ada masalah di rumah tangga, ojo malah dirusui. Datang ke rumahnya, diajak ngobrol baik-baik, dikuatkan kesabarannya. Wis Mbak, namanya suami mulai zaman Nabi Adam dulu sampai nanti akhir zaman, namanya suami itu ya sak karepe dhewe, Mbak. Betul? Suka Anda ya. Sudah, itu ketika yang bermasalah suami. Nah, ketika yang bermasalah istri, saya datang ke suaminya, Mas, mulai zaman Siti Hawa sampai nanti kiamat, Mas, yang namanya istri itu ndak pernah salah. Betul? Anda ndak pernah salah? Terus kenapa salah pilih pasangan? Astagfirullahaladzim. Wes jangan. Lanjut. Nah, maka begini Bu.
Di dalam hadis ini yang dijelaskan poin kedua, bukan hanya kebaikan akhirat tapi termasuk kebaikan apa? Dunia. Jadi jangan diremehkan. Misalkan ada orang di rumahnya pipa korah-korahnya bumpet. Korah-korah itu yang wahana di Dufan itu ya, korah-korah. Tahu korah-korah itu? Tidak tahu? Roto oset ya. Sudah. Korah-korah tempat cuci piring. Ternyata saluran airnya apa? Mampet. Anda ngerti caranya. Mbak, gampang. Nanti ini selesai suamimu sayang sama kamu. Bagaimana caranya? Jual rumahnya. Ngawur ini. Saya punya cairan, Mbak. Cairan dimasukin, nanti disiram pakai air panas. Hati-hati Bu ya. Kalau nyiram air panas ke tempat cuci piring, baca bismillah dulu atau ta'awudz, a'udzubillahi minasy. Kalau harus membuang ke situ, tapi afdolnya tidak dibuang di situ. Cari tanah lapang, buang. Misalkan bekas masak mie instan, masak apa segala macam ada panasnya, kalau bisa jangan dibuang di lubang. Kenapa? Itu tempatnya siapa? Jin. Nanti kalau jinnya marah tiba-tiba tangan Anda gini. Na'udzubillah min dzalik. Sudah. Maka ajari. Termasuk apa? Misalkan genteng tetangga Anda rusak. Kemudian di rumah cuma dia sendirian, suaminya ndak ada, anaknya ndak ada. Di rumah Anda, suami Anda sedang tidak ada kegiatan. Anda ngomong ke suami, "Mas, mbok dibantuin. Itu lo lihat sebentar lagi hujan. Kelihatan ndak genteng tetangga kita itu mau roboh, melorot." Gentengnya apa bahasa Indonesianya melorot? Gentengnya seluncur. Nah, kan? Mas, mombo belum hujan. Coba. Akhirnya si istri masuk ke rumahnya perempuan tadi, "Mbak, saya lihat kok gentengnya seperti itu. Boleh ya suami saya naik ke atas nanti dibenerin?" "Oh iya, terima kasih." Itu kebaikan dunia, tapi pahalanya besar. Termasuk dunia dan akhirat. Nah, maka dengan itu dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya sedikit pun. Dan pahala itu Allah tetapkan untuk mereka yang memberi contoh dan contohnya diikuti. Yang ketiga, berarti poin kedua jelas ya. Poin kedua sekedar apa? Bukan cuma amal akhirat, bukan cuma contoh akhirat, tapi juga contoh dunia. Nomor tiga, wa min afdhalil a'malis salihati allati ya'tadi naf'uha yata'adda naf'uha wa tabqa thimaruha huwa al-'ilmu an-nafi' alladhi huwa syar'ullah ta'ala min usulihi wa furu'ihi wa ma a'ana 'ala fahmihi faman nashara hadzal 'ilm faqad daraba bisahmin wafir min al-qudwah hasanah. Apa kata penulis kitab ini? Contoh terbaik yang pahalanya paling besar. Contoh terbaik yang pahalanya paling besar. Apa itu? Adalah menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Itulah saya senang ketika majelis taklim itu banyak, tapi tetap harus jaga niat. Kenapa? Karena semua orang berlomba-lomba untuk memberi contoh yang terbaik lewat menyebarkan ilmu. Nah, ibu-ibu seperti ini. Ini kan di live sama Mas Ardi, sama Mas Farid. Ada lewat BR TV Media. Linknya atau link kajian lewat Instagramnya Al-Madani itu Anda share ke orang lain. "Mbak, dengerin Mbak, insya Allah pengajiannya manfaat." Kemudian orang lain itu mendengarkan, akhirnya dia tertarik, dia ikuti, bulan depan dia ikut datang, minggu depan dia ikut datang, maka Anda juga dapat apa? Pahalanya sama. Karena yang paling afdal dari memberi contoh itu menurut penulis kitab ini apa? Menyebarkan ilmu yang contoh. Selain majelis taklim, nanti insya Allah ada khataman kitab Arba'in Nawawi. Ya, Arba'in Nawawi ya. Mana pengurus Al-Madani? Arba'in Nawawi. Insya Allah. Sudah, itu kan kitabnya murah, yang tanpa syarah.
Sekedar matan. Matan itu apa sih? Cuma teks hadis. Arab, Indonesia, Arab, terjemah. Itu kitabnya murah. Maka Bu, termasuk memberi contoh yang terbaik yang kalau orang lain mengikuti Anda akan dapat pahalanya, itu dengan apa? Bagi bukunya. Saya bertahun-tahun di Kasembon, itu 10 hari terakhir Ramadan, itu khataman kitab, dan satu kali khataman itu mesti 2 kitab, satu kitab besar, satu kitab kecil. Itu bukunya Bu, yang ngasih uang untuk beli bukunya rebutan. Kenapa? Karena buku itu bukan cuma kita pakai khataman di masjid, tapi kita live-kan lewat media. Dan buku itu kita bagi sampai Sumatera, Sulawesi, bahkan Jakarta, Surabaya, Malang. Itu kita kirim via ekspedisi, gratis sak pengirimannya. Itu yang mau bayar Bu, yang mau nyumbang, rebutan. Kenapa? Karena mereka tahu ini keutamaannya luar biasa. Sama seperti nanti Al-Madani ketika mengadakan khataman kitab, ini jamaah ini, Mbak, saya nyumbang kitabnya 2, tapi yang satu buat saya ya, yang satu nanti disumbangkan. Mbak, saya nyumbang uangnya sajalah. Kalau buat satu kitab kok uang saya tidak cukup, wes pokok nyumbang sak kenee Mbak, separuh kitab ya gak popo. Nanti separuh nih fotokopi, separuh nih asli. Ya apalah, kok kacau terus ini ya. Nah, maka begitu. Mbak, ini nanti buat anunya Mbak, saya pulpennya. Semua yang ikut khataman kan perlu nulis. Pulpennya Mbak dikasih, nanti kasih stiker Al-Madani. Seret, saya stikernya bagian masang. Bukan nukokno stiker ya, bagian ngeleti stiker misalkan. Itu capek loh Bu, ngeleti stiker itu perlu konsentrasi. Kadang-kadang bukanya tuh wangel stiker gitu. Itu kalau orangnya tidak sabar, iso bunuh diri gara-gara itu. Buka stiker gak mari. Nah, maka intinya itu ikut menyebarkan apa? Kebaikan. Dan ingat, kebaikan atau contoh yang terbaik yang pahalanya paling besar ketika disebarkan apa? Ilmu yang bermanfaat. Buku, rekaman pengajian, datang di majelis taklim, ikut menyampaikan apa yang tadi didengarkan di majelis taklim. Tulisannya yang Anda tulis ini kan nulis semua kan, itu Anda bikin resume itu ringkasan pengajian, kemudian Anda tulis di WA yang bagus, atau kalau pinter bikin flyer, ditulis di kayak flyer kecil, ringkasan kajian Al-Madani tanggal sekian bersama Ustadz Fulan bin Fulan, tag, di share di grup tag. Itu kalau nanti tulisan Anda ke-share ke seluruh dunia, insya Allah Anda masuk surga, tapi kudu njogo nih niat. Ibu-ibu tahu enggak, saya pernah nulis satu tulisan kecil gitu, enggak saya kasih nama, share. Itu balik ke saya di sore hari lewat WA saya dengan nama yang macam-macam, Fulan. Seakan-akan tak apa. Tapi ya enggak apa-apa. Karena kita kepingin ilmu itu tersebar, bukan kita yang tenar. Paham enggak? Kalau kepingin nama kita yang tenar, ya wis hilang pahalanya kan. Nah maka bismillah, mau dipakai nama majelis taklim yang lain, mau ustadz yang lain, monggo silakan. Yang penting ilmunya tersebar, dan Allah kan maha tahu siapa yang nulis, siapa yang nyebar, siapa yang buat, siapa yang merangkum, Allah lebih tahu. Maka tidak ada ceritanya pahala kuali rebutan di akhirat. Mbak Yu, ikut sing nulis biar aku. Kata Allah Ta'ala, ayo kira-kira sing menang engko tak kei pahala. Tidak ada. Allah maha tahu. Nah sudah. Kemudian berikutnya ditambah dengan satu hadis. Apa itu? Hadis yang disampaikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyiduna Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadisnya Rasulullah kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Apa hadisnya? Bi'an atau li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Kalau ada satu orang mendapatkan hidayah karena
Angel menir. Kalau ada orang mendapatkan hidayah lewat Anda, maka apa kata Nabi Muhammad? Itu lebih baik dibandingkan Anda mendapatkan unta merah. Dan unta merah itu di zaman itu adalah harta yang paling mewah. Yo, dikira-kira sekarang yang paling mewah apa? Maka Anda kalau bisa ngajak orang lain ikut ngaji, akhirnya setelah dia ngaji dia jadi baik, apa yang terjadi? Anda mendapatkan harta terbaik di dunia. Plus kalau kebaikannya ternyata nular, maka ini dibilang apa? MLM syar'i. MLM, Anda ngajak satu orang, nanti satu orang itu ngajak temennya dua, temennya yang dua masing-masing ngajak satu jadi 4 jadi 8 jadi 10 Anda sudah wafat di kuburan, itu pahala Anda masih nyebar, semakin seperti jaring laba-laba, semakin lebar, lama-lama Anda oleh Allah diampuni, Anda langsung dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Itu apabila ada seorang manusia yang mendapatkan hidayah dari Allah melalui dirimu. Dirimu itu apa? Ya bisa jadi nasihatmu, bisa jadi kiriman kitab hadiah darimu, bisa jadi engkau jemput untuk datang ke pengajian, akhirnya dia mau mendengarkan. Boleh jadi lewat link YouTube yang Anda kirimkan kepadanya, dia sambil masak gak sengaja kepenek moro-moro, loh kok api yo. Nah, akhirnya dia ngaji terus, itu lebih baik dibandingkan Anda mendapatkan seekor unta merah. Faham ibu-ibu? Berarti pada hadis yang ke-29 kita mempelajari apa? Barang siapa mengajarkan suatu kebaikan, maka kemudian kebaikan itu diikuti orang lain, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Yang nomor 1, faedahnya apa? Seorang muslim hendaknya menjadi contoh yang baik. Nomor 2, kebaikan yang tersalurkan itu bukan cuma kebaikan akhirat, tapi juga kebaikan dunia. Nomor 3, yang paling besar pahalanya ketika disebarkan itu apa? Ilmu yang bermanfaat. Sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan hadis yang terakhir pada bab ini, yaitu hadis yang keberapa? 30. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua, meridhai Abdullah dan meridhai abahnya yaitu Umar bin Al-Khattab. Amin. Qala, dia mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'adzakum billahi fa'idhuhu, barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, begini Bu, wallahi selamatkan saya, maka tidak boleh ditolak. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah, tidak boleh ditolak. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada kalian dengan menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Artinya apa Bu? Untuk memuliakan nama Allah. Jangan sampai ada orang yang membawa nama Allah ternyata tidak kita bantu. Jangan, kesian dia. Nanti dia meremehkan namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bantu itu kan hadis yang bulan lalu kan, tidak usah khawatir. Orang bantu sama Allah pasti dibantu. Orang yang memudahkan sama Allah pasti dimudahkan. Orang yang menutupi sama Allah pasti ditutupi. Orang yang bongkar sama Allah pasti dibongkar. Itulah kenapa disebutkan oleh sebagian ulama. Tulis penting, tulis, ini penting, ini disebutkan oleh sebagian ulama, niat itu bagaikan bumerang. Bumerang itu apa? Bumerang itu apa? Senjata yang ketika dilemparkan dia akan kembali kepada yang melempar. Paham enggak? Enggak tahu kan bumerang?
muter, pegang lagi. Jadi dia dilempar itu untuk memukul musuh, bang. Nanti setelah lemparannya kembali dipegang lagi sama yang punya. Niat itu seperti apa? Bumerang. Tulis, imma lak wa imma alaik. Boleh jadi untukmu, boleh jadi menyerangmu. Boleh jadi untukmu, boleh jadi menyerangmu. Ngapain? Kok dingkluk apa? Oh nulis, Masya Allah. Baru di sini loh majelis taklim nulis kompak itu. Majelis taklim ndak, engkau nyontek. Nanti di-share di grup WA majelis taklim. Sudah. Maksudnya bagaimana? Begini, sudah. Itu ucapannya berhenti sampai situ. Niat itu bagaikan bumerang, boleh jadi untukmu, boleh jadi menyerangmu. Artinya begini, Bu. Kalau orang punya niat baik itu akan kembali pada siapa? Diri sendiri. Begitu pula kalau orang punya niat jahat. Hati-hati. Niat jahat itu akan kembali kepada pelakunya. Hati-hati Anda. Aku gak terima sama orang ini. Mau tak rusak rumah tangganya. Ingat. Sebelum rumah tangganya orang itu rusak, rumah tangga Anda duluan yang rusak. Hati-hati. Itulah keramatnya niat. Itulah apa? Keramatnya niat. Begini, saya tidak suka dengan majelis taklim ini. Saya mau rusak majelis taklim itu. Sebelum majelis taklim yang diniatkan sama dia mau dirusak, majelis taklim dia yang rusak duluan. Saya tidak suka dengan ustadz ini. Saya mau hancurkan dia. Sebelum dia menghancurkan ustadz itu, dia sendiri yang hancur. Dan itu sudah menjadi sunnatullah. Sudah menjadi apa? Sunnatullah. Maka tetap Bu ya, terus jangan pernah lalai meluruskan niat. Karena niat itu kan ya ibarat kemudi. Kalau dia dilepas, dia akan berjalan semaunya. Tapi kalau terus dikontrol, diawasi, maka dia akan berjalan di atas relnya. Paham adik-adik? Sesuai mana? Ya Allah. Sudah? Kenapa? Ya Allah, kuatkan hamba ya Rabb. Sudah. Apabila ada seseorang yang memohon perlindungan kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka apa? Lindungi dia. Wa man sa'alakum billahi fa'atuhu. Dan barang siapa yang meminta sesuatu kepada kalian dengan menyebut nama Allah, kasih sama dia, berikan apa yang dia minta. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, balaslah. Fa illam tajidu fad'ulah. Kalau kamu tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikannya, maka apa? Doakan. Nah, itu loh orang Islam. Hati ini bersih. Kalau ada orang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, dilindungi sama dia semampunya. Kalau ada orang meminta kepadanya dengan menyebut nama Allah, diberikan kepadanya apa yang diminta. Dan apabila ada orang di antara kalian yang melakukan kebaikan, balaslah kebaikannya. Apabila kalian tidak punya sesuatu untuk membalasnya, maka bagaimana? Doakan. Itulah yang sering ibu-ibu sebut, jazakillah khair ukhti. Ibu-ibu pengajian ini sekarang sudah lazim di telinga saya. Masya Allah, tabarakallah. Wes lengkap. Ya enggak apa-apa, bagus itu kan. Itu kan istilah-istilah yang bagus. Masya Allah, tabarakallah, jazakillahu khairan. Kalau untuk perempuan kan, kalau untuk laki-laki apa? Jazakallahu khairan. Kalau banyak, ada laki ada perempuan, jazakumullahu khairan. Boleh enggak perempuan satu pakai jazakumullahu khairan? Boleh.
Tidak apa-apa. Seperti apa contohnya? Assalamualaikum warahmatullah. Walaupun jamaahnya perempuan, seharusnya kan assalamualaikum. Tetap assalamualaikum, tetap begitu. Ini kalau saya lanjutkan pengajian bubar ini, assalamualaikum ini ya. Nah maka begitu Bu. Maka kalau tidak ada sesuatu yang bisa kalian balas untuknya, maka doakan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Semoga Allah berikan kepadamu luas kuburan. Sing ditungakno ngamuk. Apa balenono? Timbang kok dungakno ngono gak usah tak kei wis tak jaluk maneh. Gitu Bu ya. Doain. Sekarang kita baca. Jadi artinya di sini barang siapa yang kemudian meminta kepada kalian dan mintanya itu bertawassul. Tawassul itu apa? Menjembatani permintaannya dengan menyebut nama Allah. Dibilang, Mbak, demi Allah Mbak, saya butuh uang, kasih buat saya, kasih duit. Tapi tentu sesuai kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Contoh, saya punya mobil cuma satu, ada orang, demi Allah Ustaz, kasihkan mobilmu padaku. Ya Mas ya Ustadz ya mikir gitu. Gitu ini ya, jadi maka ya mikir-mikir lah, jangan minta itu, Mbak demi Allah Mbak, aku cinta sama suamimu, berikan. Kasih enggak? Kasih pakai nama Allah loh. Enggak dikasih? Ya wes Mbak, sing penting roto ya. Iya. Telung dino sampean, petang dino aku. Jangan lihat telu-telu sing siji kayak sapa? Kayak wong liya. Ingat lagu zaman dulu ya. Astaghfirullahaladzim. Sekarang apa yang kita ambil dari hadis ini? Nomor 1, barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu atas kekalahan yang dia alami dengan menyebut nama Allah, maka berikan perlindungan kepadanya, dan ini merupakan perintah. Saya juga lupa. Saya tidak asal keluar aja. Coba yang sudah nulis sebenarnya. Barang siapa yang meminta perlindungan kepadamu atas kekalahannya dengan menyebut nama Allah, maka berilah perlindungan, dan ini adalah perintah. Panjenengan kayak saya waktu SD, telat terus lek nulis. Pak guru ulangi, sampai ngamuk guru diantem kapur saya. Ulangi terus gak nulis kon katanya. Iya serius, marah guru saya gara-gara saya kalau nulis lama. Tapi ya gitu, kalau nulisnya lama biasa tulisannya apa? Jelek. Elek tulisan saya itu. Dan zaman saya SD Bu, itulah nulis enggak pernah. Kalau teman saya ya, satu halaman itu jadi banyak. Yang teman saya nulis satu halaman tadi, bukan satu lembar loh ya. Satu halaman itu saya bisa jadi 3. Karena tulisannya Masya Allah. Saya kan orangnya loyal ya, royal. Jadi sampai waktu di Libya itu ada dosen dari Mesir namanya Ustadz Sayyid Ramadan. Itu ngajar pelajaran-pelajaran susah. Sudah waktu ujian beliau, tulisan saya kan memang Masya Allah, gak iso di api-api, nah gak iso, gawan gitu loh, jelek gitu. Itu seharusnya nilai saya 10 Bu. Tahu Anda dikasih nilai berapa saya? 6.
Bayangin, aslinya 10, bener semua, kasih 6. Dibilang apa? Ini yang 4, bayaran untuk saya baca tulisan kamu yang kayak kusyidagak, kata dia. Yang kayak cekernya ayam, katanya. Itu sampai sekarang inget sama wajahnya saya. Tapi orangnya Masya Allah, baik betul. Dosen-dosen dari Mesir itu baik-baik. Nah sudah, maka yang pertama itu, barang siapa yang minta pertolongan kepada kalian atas kekalahannya dengan menyebut nama Allah, maka apa? Berikan perlindungan kepadanya, dan ini merupakan apa? Perintah. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis, tolonglah saudaramu zalim ataupun dizalimi. Betul tidak? Zaliman au mazluma, baik dalam keadaan dia zalim ataupun dizalimi. Para sahabat kaget, ya Rasul, kalau dia dizalimi kami ngerti bantunya, artinya membantu dengan menyelamatkan. Tapi kalau dia zalim, bagaimana kami bantu orang zalim? Rasulullah mengatakan apa? Engkau cegah dia dari kezalimannya. Itu namanya membantu orang yang zalim. Maka tidak boleh dibiarin. Ada ibu-ibu sedang Anda duduk, Bu, ya, nunggu pengajian ustadznya belum datang, terus rasa-rasan mana. Anda ketika itu nolong dia dengan cara apa? Mbak, tidak boleh gosip. Eman kita mau ngaji, nanti pahalanya hilang. Itu namanya membantu. Yang kedua, barang siapa yang meminta kepada kalian suatu permintaan, jangan minta ulangi lagi loh, saya ngawur juga ini. Barang siapa meminta kepada kalian dengan suatu permintaan dan dia menguatkan permintaannya dengan nama Allah. Barang siapa meminta kepada kalian dengan suatu permintaan dan dia menguatkan permintaannya dengan nama Allah. Sudah adik-adik? Dan dia menguatkan permintaannya dengan nama Allah. An tu'tuhu su'alahu, engkau harus memberi apa yang dia minta. Dalam rangka, masih panjang ini, engkau harus memberikan apa yang dia minta. Tapi tetap loh ya, seperti tadi, sesuai kemampuan. Dalam rangka mengagungkan nama Allah. Dalam rangka apa? Mengagungkan nama Allah. Sudah? La ilaha illallah. Sudah? Sudah. Yang ketiga, waktunya habis. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu ala ma'rufihi. Barang siapa melakukan kebaikan kepadamu, barang siapa melakukan kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikannya. Sudah? Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka kalau ada orang berbuat baik, maka adabnya bagaimana? Kebaikannya dibalas. Ustadz katanya tidak boleh balas-balasan. Boleh, siapa yang tidak boleh? Cuma tetap yang mengawali tentu pahalanya jauh lebih besar dibanding yang membalas. Yang keempat, apabila tidak didapatkan sesuatu untuk membalasnya. Yang keempat, apabila tidak didapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka apa? La ilaha illallah
apabila tidak didapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka pinter, maka doakan. Wa min a'zamid du'a, dan doa yang terbaik untuk membalas kebaikan, tambah lagi, dan doa yang terbaik untuk membalas kebaikan adalah jazakallahu khairan. Dan doa terbaik untuk membalas kebaikan adalah jazakallahu khairan. Sudah ibu-ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. InsyaAllah bulan depan kita masuk pada bab zuhud. Pada bab apa? Zuhud. InsyaAllah kita akan lanjutkan bulan depan. Dan semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf apabila ada ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang kurang sopan, candaan-candaan yang keterlaluan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.